Utsman bin Affan itu kaya raya, makanya ada suatu sumur. Dulu siapa yang punya sumur itulah orang yang paling hebat, karena air mahal. Maka sumur ini punya orang kafir musyrik, orang Yahudi. Lalu kemudian siapa yang mau ambil air? Lalu kemudian Utsman bin Affan membeli. Berapa harga sumur itu? Namanya Bi'ru Raumah. Bi'ru Raumah, Bi'ru sumur Raumah, dibeli Utsman bin Affan. Lalu kemudian dia berikan kepada umat Islam, pakailah untuk kepentingan umat Islam. Maka wakaf Umar bin Khattab, wakaf Utsman bin Affan, tanahnya itu dijaga, diwarisi sampailah hari ini. Harta boleh ditinggalkan, tapi akan habis dijual anak menantu. Kalau mau kekal abadi, itulah dia sistem wakaf dalam Islam. Wakaf 3, la yurasu, tak boleh diwariskan, wala yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yuba'u, tak boleh dijual. Ini tanah saya wakafkan, karena saya mendengar ceramah Ustaz Somad tadi malam di Masjid Bukit Indah Sukajadi. Karena ceramah Ustaz Somad di Masjid Bukit Indah Sukajadi tadi malam tentang Utsman bin Affan yang mewakafkan sampai 1400 tahun, saya pun ikut macam dia. Ini tanah saya wakafkan, nanti akan dibangun ruko dan hotel di atasnya. Hasilnya tak diambil oleh saya, tak diambil anak saya, tapi diserahkan untuk biaya operasional masjid. Amin. Lalu pengurus Masjid Bukit Indah pun ramai-ramai pergi ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Pas dicek, rupanya tumpang tindih 5 orang punya tanah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan itu kemarin udah kami cek di BPN. Gimana? Bermasalah rupanya tanahnya Pak. Karena masalah, itulah aku wakafkan. Kalau tak masalah bagus ku jual, kata dia. Makanya kita ini disuruh beramal lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin ada ifadhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bukan karena bermasalahi ta'ala. Saking banyaknya masalah baru. Ustaz Somad, Bapak pengurus masjid, itu yang di sana itu saya wakafkan semua. Punya siapa? Entah punya siapa. Yang boleh kita wakafkan itu punya kita. Terbuka pintu hati kita. Sekarang kalau udah cerita wakaf, pasti yang ada di kepala orang Islam, wakaf tanah kuburan, tanah masjid, semuanya wakafnya wakaf pasif, tak menghasilkan duit. Tanah kuburan. Ada orang nyewa kuburan. Ini yang mau mati sewa, ini VVIP 500.000, ini yang VIP, ini kelas ekonomi bertiga satu lubang. Nah, ada tanah kuburan tidak menghasilkan apa-apa, tanah masjid tak menghasilkan apa-apa. Tapi mestinya berpikir kita, ini tanah wakaf satu petak. Di atas tanah wakaf itu dibangun kondominium 100 lantai ke atas. Tanahnya wakaf punya masjid. Bayangkan itu, yang punya satu kondominium itu paling murah 1 miliar sekarang. 1 miliar paling murah. Bayangkan kalau 100 lantai, satu lantai ada 4 kondominium, ada 4 flat sampai ke atas 400. Kamarnya berapa? Bayarnya berapa? Belum lagi orang yang sewa punya masjid. Barulah masjid kita tidak lagi ada kota. Sekarang banyak orang marah, Ustaz, tolong Ustaz sampaikan di masjid-masjid supaya kalau khotib sedang khutbah jangan lagi ada kotak jalan, jangan ada kota, terganggu saya dengan kota. Wakaf kau mana? Kalau ente tak setuju kotak berjalan di masjid, maka wakafkan satu tanah, bangun ruko kondominium di atas, takkan ada lagi kota. Betul? Selama umat Islam tidak berpikir tentang wakaf produktif, wakaf yang menghasilkan duit. Kami kuliah di Al-Azhar Mesir, dari mulai S1, S2, S3 sampai habis kuliah, pengiriman dai-dai, semuanya dari mana itu? Mesir bukan kaya, Al-Azhar dapat duit dari mana? Azhar punya tanah wakaf
tapi menghasilkan duit. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu malam ini yang punya tanah wakaf, ikut sahabat ketiga Utsman bin Affan, maka wakafkanlah tanah. Tanah sejauh mata memandang, wakafkan. Ruko ada 3, ruko 1, ruko 2, ruko 3. Untuk apa banyak-banyak? Ini ruko saya 1, saya wakafkan ke Masjid Bukit Indah. Nih, setuju apa tak setuju? Yang bilang setuju yang punya ruko aja. Ruko 1 pintu harganya 1 miliar, sewanya 1 tahun 50 juta. Bayangkan kalau ada bapak malam ini 10 orang, lalu kemudian dia wakafkan, lalu kemudian wakaf, selama ini duitnya masuk kantong dia, tapi lalu kemudian dia katakan 10 orang saja 1 pintu 50 juta, 10 orang 1,5 miliar, maka taklah lagi kembang kempis nyawa pengurus memikirkan listrik, memikir. Dan kita pun tak sepanas ini. Kenapa? AC bisa dibuat banyak. Ini memang AC banyak, tapi kita hidup atau tidak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cuma ingin menyampaikan bahwa sedekah kita selama ini tak cukup, karena ada satu yang lebih produktif, yang lebih mengalir, yang lebih hebat. Itulah disebut dengan wakaf. Wakaf ini harus ada. Ustaz, bedanya dengan sedekah apa? Kalau wakaf itu harus ada 4. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Aku wakafkan ruko ini untuk Masjid Bukit Indah, tunai, aku terima, sah. Langsunglah diurus suratnya. Di mana suratnya diurus? Di kantor KUA kecamatan mana ini? Batam Kota. Kecamatan Batam Kota. Besok pagi tutup pula, Senin. Mudah-mudahan selama 2 hari ini tak berubah pikiran dia. Hari Senin pagi-pagi langsung datang. Yang sudah ada azam, yang kalian berubah. Takutnya nanti malaikat berubah pikiran pula. Kalau yang berubah pikiran itu malaikat rahmat, tak apa-apa. Ini malaikat maut. Saya bukan nakut-nakuti, kasih tahu aja. Nah, hari Senin pagi, bapak yang memberi wakaf sama nazir masjid, pengurus, pergilah ke kantor KUA. Mama, papa ke kantor KUA dulu ya. Apa? Aku bukan mau kawin lagi. Mau apa nih? Mau kita wakafkan ruko itu. Untuk apa bang wakafkan ke masjid? Untuk apa gunanya wakaf? Ini kuwakafkan ke masjid supaya nanti kalau aku mati tetap mengalir. Adapun yang 2 itu lagi nanti kan kau ambil, kau kawin sama brownies. Aku dapat apa? Ruko kita 3, yang 1 diambil lakimu, yang 1 lagi diambil anak kita. Aku dapat apa? Cuma kain putih. Itu maksudmu? Jangan kalian jadi takut semua. Takut, tak usah lah bang. Iyalah sih. Habis itu sakit jantung mati. Dapat apa? Bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang. Mati cuma dapat kain putih. Ada orang mati pakai baju batik? Baju batik tinggal, sorban tinggal, jam tangan lupa pula pakai jam tangan. Cincin tinggal, peci tinggal, dibawalah kain putih, habis semuanya. Tapi kalau orang yang berwakaf, mati bisa bawa ruko, mati bisa bawa tanah, mati bisa bawa mobil. Betul? Bisa mobil juga mati? Bisa. Yang punya mobil, berapa mobilmu? 5. 1 wakafkan. Nanti ditulis mobil wakaf membawa jenazah, dalam kurung yang gemuk saja. Yang kurus macam saya, 2 orang mikul selesai. 200 kilo, patah kaki orang itu mikul. Silap-silap yang mikul itu pula mati juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah Khalifah Utsman bin Affan. Malam ini saya cuma cerita tentang bagaimana mereka-mereka yang hebat-hebat itu. Saya mau ikut Abu Bakar, silakan. Saya mau ikut Umar, silakan. Rasa-rasanya saya mau ikut Utsman, silakan. Tapi yang 3 ini udah saya tengok berat-berat semua Pak Ustaz. Oke, kalau gitu kita ikuti Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali paling ringan. Gimana Sayyidina Ali? Tidur aja. Ringan kan? Waktu Nabi hijrah, apa tugas Sayyidina Ali? Tidur. Ali, aku mau naik ke Jabal Sur, bersembunyi karena kafir Quraisy ngejar. Jadi kau tidur aja di sini. Nah, tidur aja. Ringan kan? Malam itu 14 anak-anak muda Al-Gojo membawa perang, mau mencincang Sayyidina Ali. Untung salah satu dari mereka membuka. Sebelum kita cincang, kita tengok dulu siapa di balik ini. Ditengoknya Sayyidina Ali. Bayangkan kalau tak disingkapnya, jadi apa Sayyidina Ali malam itu? Apa pelajaran dari sini? Kalau tugas itu berat, resikonya berat, maka kasihkan pada saudara dekat. Tapi kalau tugas itu ringan, nyawa tidak begitu menjadi ancaman, kasihkan kepada kawan. Itulah beda antara kawan dengan saudara. Kalau otaknya macam Nabi Muhammad SAW. Tapi orang sekarang enggak. Mana yang paling terancam, itu kasihnya ke kawan. Kalau yang enak-enak kasihnya saudara. Tapi mengaku umat Muhammad. Kau bukan umat Muhammad, umat Abu Lahab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali sebelum meninggal dipanggilnya Sayyidina Al-Hasan. Adik Sayyidina Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ustadz, kenapa nyebut Sayyidina? Sayyidina artinya pemimpin kami. Sayyidina Muhammad, pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz pakai Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain? Nabi yang ngasih. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti yang anak-anak muda ini masuk surga, pemimpinnya ketua remaja masjid surga itu. Apa pula remaja masjid? Ketua remaja surga, RMS, remaja masjid surga. Ketua remaja surga itu nanti adalah Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Tapi yang tua-tua pun jangan kecil hati, karena nanti ketika masuk surga semuanya balik jadi muda. La yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk surga orang tua. Menangislah nenek-nenek. Kata Rasulullah, kenapa nangis? Aku tak masuk surga ya Rasulullah. Nabi tersenyum. Hatta badat nawajizuhu. Nabi senyum sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi jangan sangka Nabi itu mentang-mentang Nabi serius saja. Nabi senyum sampai nampak gigi gerahamnya. Ketika datang nenek-nenek mengatakan, ya Rasulullah, aku tak masuk surga karena engkau bersabda la yadkhulul jannata ajuz, tak masuk surga nenek-nenek. Nabi tersenyum sampai nampak gigi geraham. Kira-kira kalau senyum sampai nampak gigi geraham itu macam mana? Kata Nabi. Saking senangnya hati Nabi, Nabi tertawa. Apa maknanya? Nabi pun juga ada bercanda tapi tidak berdusta. Ini banyak orang kalau sudah ngaji, nengok mukanya aja ingat neraka jahanam. Kalian pikir Nabi itu tak ada tersenyum? Suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk, datang seorang sahabat. Celaka aku ya Rasulullah. Kenapa? Aku berhubungan kelamin dengan istriku di siang Ramadan. Ganti puasamu 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Ya Rasulullah, sedangkan 30 pun aku tak tahan. Kalau begitu kau kasih fakir miskin 60. Aku pun miskin ya Rasulullah. Nabi pergi ke belakang mengambil kurma, dikasih Nabi. Kau miskin, ini kau bawa kurma, kasih orang paling miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, di kampung itu aku yang paling miskin. Nabi pun tersenyum. Hatta badat nawajizuhu. Mendengar itu kata Nabi pun tersenyum. Kata Nabi, bawa balik, kau jalan makan sama bini. Nabi itu orangnya lembut, Nabi itu orangnya baik. Tapi ada juga saatnya Nabi itu tegas dan keras. Ketika orang berkelahi tentang masalah Quran,
Wah, apa kata Nabi SAW? Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Memanglah orang ini sukanya berkelahi, berdebat saja tentang masalah Quran. Ketika Nabi menengok masjid kosong, tak ada sholat berjamaah, di situ Nabi marah. Layan tahiyanna, jangan lagi kalian ulangi, jangan lagi sampai kalian tinggalkan masjid. Kalau sampai kalian tak sholat berjamaah, lau harriqadna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Jadi ada masanya tegas, ada masanya lembut, ada masanya tersenyum, dan ada masanya tertawa. Yang ketawa aja, sisi ketawa, sisi ketawa. Gila aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali, Masya Allah, tabarakallah, dipanggilnya Sayyidina Al-Hasan, dipanggilnya Sayyidina Al-Husain. Di antara pesannya kepada anak-anaknya, panjang pesannya, tapi satu yang paling penting yang ingin saya sampaikan malam ini, pesannya kepada anaknya sebelum meninggal dunia adalah, apa kata dia? Inna zakata tutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah, zakat, wakaf, infak itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selama ini sudah menyalakan murka Allah dengan perbuatan maksiat, dosa, khamar, sabu-sabu, seks bebas. Kalau kita mau padamkan murka Allah ini adalah dengan saudara. Allah dibelokkannya juga lagi.